Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hani Intan Purnamasari dengan NIM 231221087. Di sini saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu terkait kondisi masyarakat Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW. Mekah merupakan salah satu kota penting pada waktu itu, baik karena tradisi maupun karena kedudukannya. Di samping berhadapan dengan agama politisme yang telah mengakar kuat, ajaran Nabi Muhammad SAW juga harus melawan oposisi dan pemerintahan oligarki. Dakwah Nabi Muhammad SAW yang menyeru kepada Islam dianggap sebagai perusakan terhadap tatanan masyarakat yang dianut oleh kalangan bangsawan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banyak konflik, serta sikap kontra tersebut tidak sekedar dilatar belakangi oleh faktor sosial, tetapi juga dilatar belakangi dengan faktor ekonomi. Para bangsawan belum siap menyelajarkan kedudukannya dengan sekelompok masyarakat yang selama ini merupakan budak. Selain itu, adanya larangan menyembah berhala tidak saja berdampak dalam hal kepercayaan, tetapi berdampak juga terhadap hal ekonomi yang diketahui bahwa pembuatan berhala merupakan salah satu penghasilan masyarakat pada saat itu. Selanjutnya saya akan membahas terkait tujuan dan sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya akan membahas terkait tujuan. Tujuan dakwah Nabi bukan sekedar menyeru, tetapi melakukan perubahan dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat muslim, yang dimana perubahan ini dimulai dari individu menuju ke sebuah komunitas yang lebih besar. Tujuan ini dibuktikan dengan gerakan dakwah Nabi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai dari gerakan tauhid di Mekah hingga pembangunan masyarakat muslim di kota Madinah. Dan berikut ini merupakan tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membentuk kepribadian Islam. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Dan yang keempat, membentuk khalifah Islamiyah. Yang kelima, menjadi guru dunia. Selanjutnya, saya akan membahas terkait sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun sasaran dakwah Nabi adalah mengislamkan seluruh masyarakat yang berada di seluruh wilayah Jazirah Arab. Namun dalam pelaksanaannya, Nabi menetapkan sasaran secara bertahap. Pertama kali yang diseru adalah masyarakat Mekah, kemudian masyarakat Madinah, dan dari Madinah Islam diserukan ke seluruh Jazirah Arab. Kemudian secara individu, sasaran yang diserukan bertahap juga. Dimulai dari mereka yang dinilai Nabi telah memiliki jiwa yang condong kepada kebenaran Islam dan bersedia menerima Islam, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, istrinya Khadijah, dan keponakannya Ali bin Abi Thalib, dan kedua adalah keluarga dan kerabat beliau, dan dari masyarakat luas. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait strategi Nabi dalam memulai dakwahnya di Mekah. Yang pertama, Nabi memulai menyeru keluarganya. Dukungan keluarga bagi masyarakat Quraisy merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah misi. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan penawaran, bukan dengan ancaman. Yang ketiga, Nabi menyampaikan Islam, menjawab dan berdialog dengan Al-Quran. Yang keempat, selama di Mekah Nabi tidak melakukan konfrontasi sekalipun terjadi tekanan dari kaum Quraisy. Yang kelima, Nabi meyakinkan dan menghibur serta memberi nasihat untuk bersabar dan bertahan terhadap serangan dan tekanan kaum Quraisy. Yang keenam, memilih untuk berhijrah di saat terjadi tekanan yang sangat luar biasa. Yang ketujuh, memilih tempat untuk dijadikan tempat hijrah seperti negeri Habasyah yang dinilai dipimpin oleh raja yang adil, bukan dari kalangan kaum Quraisy.
Yang kedelapan, memilih dan mengurus orang-orang yang tepat untuk dijadikan pemimpin atau utusan ketika berhijrah. Selanjutnya saya akan membahas terkait faktor-faktor keberhasilan dakwah. Dengan berbagai strategi yang matang, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya diantaranya dengan membentuk dan mempersiapkan tenaga dai yang tangguh dan serta membentuk dan mempersiapkan pasukan tempur yang siap dan tangguh. Namun di samping itu, ada pula faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW yang diantaranya yaitu yang pertama, tidak memisahkan antar ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kebenaran dalam isi penyampaiannya. Yang ketiga, dakwah dengan kelembutan. Yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, memiliki kesabaran dalam berdakwah. Selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya bahas di atas. Begitu banyak halangan dari para kafir Quraisy berupa kekerasan fisik hingga membujuk Nagus atau raja untuk menyangkal keadilan muslim. Namun, Nabi tetap tegas menyebarkan dakwahnya hingga datangnya Isra Mi'raj yang menjadi awal perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam. Dengan berbagai strategi yang matang, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya diantaranya dengan membentuk dan mempersiapkan tenaga dai yang tangguh serta membentuk dan mempersiapkan pasukan tempur yang siap dan tangguh juga. Namun, di samping itu semua, ada pula faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di antaranya 1. Tidak memisahkan antar ucapan dan perbuatan. 2. Kebenaran ini dalam penyampaiannya. Yang ketiga, dakwah dengan kelembutan. Yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, memiliki kesabaran dalam berdakwah. Saya akan memberikan sebuah motivasi, yaitu tetap semangat belajar walau banyak tekanan. Tekanan yang saya maksudkan di sini yaitu tekanan yang berupa masalah internal maupun eksternal. Misalnya yaitu masalah perkuliahan, masalah keluarga, masalah pertemanan, dan lain sebagainya. Walaupun terdapat masalah-masalah tersebut, kita harus tetap semangat belajar. Karena dengan kita belajar, kita dapat menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, dan juga orang yang dapat menjadi panutan orang lain, serta kita juga dapat menolong orang lain ketika kita sudah berhasil, dan kita dapat menolong orang lain ketika mereka sedang dalam kesusahan. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.